Salahuddin ini ceritanya kan pertama menjadi seorang tentara, kemudian menjadi panglima. Setelah itu dia menaklukkan pemerintahan Islam dari Syiah namanya Fatimiyah di Mesir itu. Begitu Fatimiyah tumbang, beliau mendirikan semacam dinasti baru namanya Al-Ayyubi, Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah. Ini juga kemudian sekian tahun nanti jatuh juga akhirnya Ayyubiyah ini ganti lagi dengan pemerintahan yang baru. Ya. Nah, ini ilustrasi saja ya, gambar tentang ini. Dan juga ada yang mengatakan bahwa sebelum beliau sudah ada yang memulai dari kelompok orang-orang Syiah. Salahuddin ini ceritanya kan pertama menjadi seorang tentara, kemudian menjadi panglima. Setelah itu dia menaklukkan pemerintahan Islam dari Syiah namanya Fatimiyah di Mesir itu. Begitu Fatimiyah tumbang, beliau mendirikan semacam dinasti baru namanya Al-Ayyubi, Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah. Ini juga kemudian sekian tahun nanti jatuh juga akhirnya Ayyubiyah ini ganti lagi dengan pemerintahan yang baru. Ya. Dan seterusnya. Memang masa-masa itu kan tidak selalu ada yang panjang. Kalau kita membaca sekilas secara garis besar, masa pertama masa Nabi itu sekitar 23 tahun gitu ya. Habis itu pemerintahan Islam dunia ini dikuasai oleh dinasti Bani Umayyah, itu kira-kira 100 tahun, tidak lama. 100 tahun. Setelah itu tumbang, ya ditumbangkan oleh temannya sendiri, muncul kekuasaan baru namanya dinasti Abbasiyah. Ini yang lama. Ya kira-kira sekitar 250 tahun atau berapa itu ya. Ya. Kemudian ditambah yang kecil bisa sampai 500. Nah, di saat Bani Abbasiyah ini berdiri, muncul dinasti-dinasti kecil termasuk Fatimiyah tadi itu. Kemudian muncul lagi dinasti baru di Eropa, yang sekarang Spanyol itu. Itu muncul. Jadi yang tadi tumbang Bani Umayyah, itu pengikutnya lari ke Eropa. Jadi kalau kita melihat peta itu kan Asia, kemudian di sini kan ada Afrika ya, ke barat Afrika, nanti ke barat ke utara itu sudah Eropa. Ya, jadi Afrika ini ada Mesir, ada Sudan, ada Tunisia, ada Maroko. Maroko jajare apa tadi? Spanyol itu. Jadi Maroko masih Afrika, kemudian nyabrang ke benua Eropa yaitu Spanyol. Spanyol jajare Portugis. Terus lagi ke sana itu nanti ada Perancis dan sebagainya itu. Nah, ketika Abbasiyah ini masih berkuasa, ini tadi lari karena diburu-buru oleh penguasa Abbasiyah ini. Akhirnya sampai ke Eropa, mendirikan negeri di sana, dan ini paling lama di dunia sepanjang masa, sekitar 800 tahun. Namanya dinasti Andalusia. Dilihat dari aspek pemahaman agama, fikihnya itu fikihnya mazhab Maliki. Jadi kalau nanti sempat ke Eropa, lihat Cordoba. Saya pernah ke sana 4 hari ya. Ada Cordoba, ada Granada, ada Sevilla. Yang suka sepak bola itu. Di sana itu. Nah, itu mazhabnya yang kaum muslimin sekarang itu mazhab Maliki. Dulu juga begitu mazhab Maliki. Tetapi daerah sana ini pada saat abad ke-15 itu dihabisi umat Islam. Disuruh milih mau ganti agama atau mati. Atau pergi jauh ke tempat lain. Ya, inkuisisi itu luar biasa kejamnya orang-orang Eropa ketika umat Islam sudah tidak berdaya, disuruh milih mau pindah agama lain, agama Kristiani waktu itu, atau bertahan di sini tapi dibunuh, atau kemudian pergi ke tempat lain. Makanya banyak yang kemudian pergi ke Maroko, ke Tunisia dan sebagainya. Nah, di sana fahamnya mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki rupanya banyak sekali.
Jadi mulai Eropa tadi itu Spanyol, sama sekarang itu. Kemudian Maroko, lalu ke daerah timur lagi, Tunisia, Sudan, segala macam itu kebanyakan mazhab Maliki. Tapi begitu sudah masuk Mesir, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dihuni oleh mayoritas penduduk Mesir, Asia Tenggara, termasuk Indonesia ini banyak mazhab Syafi'i pengikutnya, ya, termasuk Brunei itu masuk Asia Tenggara lah ya. Nah, kemudian mazhab siapa? Hanafi itu di sekitar Pakistan, India, Bangladesh dan Cina. Jadi jenengan nanti kalau pergi ke Cina, ke masjid sana, jangan heran ketika imamnya mengucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jenengan sendirian nanti. Lainnya tidak ada. Sepi. Itu mazhab Hanafi. Jadi mazhab itu tidak perlu dikeraskan bacaan aminnya itu, tidak perlu. Dianggap itu di luar. Itu makanya nanti kalau ke Cina, ke Pakistan, India, Bangladesh untuk masjid yang resmi gitu, begitu semua mazhab Hanafi. Nah, tinggal satu lagi mazhab namanya mazhab Hambali yang sekarang menguasai Haramain itu, Mekah Madinah itu adalah mazhab Hambali dan sekitarnya. Makanya di sana kan kalau subuh tidak pakai kunut, itu mazhab Hambali.